Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Suryono. Oke. Selamat siang, Pak Nurul. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bertemu. Silaturahim siang ini, ya. Baiklah, Bapak Ibu semua, anggota Aptikom di seluruh Indonesia, pada siang hari ini saya berbincang-bincang dengan Ketua Aptikom Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Suryono. Ya. Jadi pada siang hari ini saya ingin tahu terkait dengan pelaksanaan Rakornas Aptikom 2020. Begini Pak Sur, jadi bagaimana tanggapan dan harapan Pak Sur terkait pelaksanaan Rakornas Aptikom 2020 ini? Oke, terima kasih Pak Nurul, rekan-rekan anggota Aptikom di seluruh Indonesia. Jadi pada tahun 2020 ini kita berada di masa yang eksklusif di mana Rakornas Aptikom akan diselenggarakan secara online karena masih ditetapkan sebagai masa pandemi. Tetapi ini tentu saja di dunia informatika dan komputer sama sekali tidak akan pernah mengurangi kinerja kita untuk selalu bersinergi dan maju bersama memajukan pendidikan di bidang informatika dan komputer. Terkait dengan pendapat saya tentang kegiatan ini, Mas Nurul. Jadi saya kira pendidikan itu, memajukan pendidikan itu bukan suatu masalah yang sederhana, tetapi sangat kompleks yang harus digali dari semua unsur untuk dioptimalkan agar mendapatkan luaran pendidikan yang optimal juga. Kemudian bangsa kita ini bangsa yang sangat besar, ya. Artinya tingkat kebutuhan terhadap bidang yang sedang kita geluti yang namanya informatika dan komputer itu tentu saja juga sebanding dengan luasnya Indonesia ini dan besarnya jumlah penduduk bangsa kita ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang pendidikan tinggi harus bisa mengimbangi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, saya melihat potensi yang sangat besar di dalam Rakornas Aptikom yang akan kita selenggarakan ini pada tahun 2020 untuk bersinergi bersama. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa masalah pendidikan itu bukan masalah yang sederhana, maka tidak cukup diserahkan hanya pada sekelompok orang, sebagian kecil orang, atau hanya seseorang saja. Oleh karena itu, kesempatan untuk berkumpul, bersinergi, ya, saling memberi, ya, saling berpendapat untuk memajukan pendidikan ini agar bisa mengimbangi lajunya pertumbuhan ilmu pengetahuan di bidang informatika dan komputer bisa kita imbangi dengan baik untuk bangsa kita. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Sur. Jadi ini memang saat pertama ini ya di era pandemik ini kita melakukan rapat koordinasi nasional secara daring gitu Pak Sur. Jadi terima kasih atas harapannya. Dan juga nanti kami juga dari panitia mengharapkan nanti mengerahkan kampus-kampus di Jawa Tengah gitu Pak. Baik, jadi secara prinsip sebetulnya penyelenggaraan secara daring ini, saya kira penyelenggaraan secara daring ini akan memberikan kontribusi yang lebih efektif dan efisien terhadap kemajuan pendidikan informatika dan komputer gitu. Karena beberapa kendala yang harus dihadapi teman-teman yang sebetulnya sejak awal pengen berkontribusi di dalam Rakornas, ternyata memang beberapa harus
surut karena memang keterbatasan personal yang harus memang menghadiri acara itu. Tetapi dengan acara online ini, maka saya kira rekan-rekan semuanya bisa berkontribusi, dan saya kira rekan-rekan Aptikom Jawa Tengah akan kita dorong untuk menggunakan kesempatan yang sangat baik ini. Oke, ya, terima kasih Pak Suryanyo selaku Ketua Aptikom Jawa Tengah untuk selalu mensupport, memberikan arahan terhadap anggota-anggota di Jawa Tengah. Oke, kemudian satu lagi Pak, telah terkait dengan pelaksanaan Kampus Merdeka ini ya. Jadi Pak Suryono ini juga luar biasa, juga selaku tim inti kurikulum di pengurus pusat. Ya. Jadi bisa memberikan sedikit gambaran Pak, pandangan juga. Monggo Pak Sur. Terkait dengan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Pak Menteri, saya kira ini artinya indikasi sinyal baik di dunia pendidikan ya menurut saya. Karena pendidikan akan lebih didekatkan dengan aspek inovasi ya. Inovasi tidak hanya sekedar penguasaan knowledge saja gitu. Kalau penguasaan knowledge saja barangkali kontribusi yang akan diberikan kepada masyarakat secara langsung itu akan tidak maksimal. Ya. Maka dengan perencanaan penggunaan kurikulum baru Kampus Merdeka ini, saya kira nanti akan lebih optimal ya. Nanti kita di dalam Rakornas kita bisa meninjau kira-kira aspek-aspek apa yang akan menjadi titik tumpu kemajuan pendidikan yang terkait dengan Kampus Merdeka. Saya kira kata-kata inovasi itu akan menjadi tren yang sangat baik ya, di dalam pola pendidikan ke depan, dan itu artinya tidak cukup hanya belajar secara teoritik ada di laboratorium, ada di dalam gedung-gedung di kampus saja, tetapi implementasinya memang harus dihubungkan dengan dunia kebutuhan di dunia luar. Kemudian di samping itu kita ketahui bahwa pendidikan itu harus mampu mengimbangi perubahan. Kita tahu bahwa yang namanya informatika dan komputer itu perubahannya sangat cepat sekali. Betul. Ya. Kita baru belajar satu langkah, ternyata perubahan informatika dan komputer itu sudah 5 langkah, 10 langkah, bahkan 100 langkah. Maka kita harus siasati dengan mensinergikan kurikulum itu secara bersama, kita memikir ini secara bersama, sehingga daya saing bangsa kita akan bisa mengimbangi dengan perubahan yang ada di dunia pendidikan informatika dan komputer itu. Jadi misalnya suatu saat kita akan berhadapan dengan tenaga-tenaga informatika dan komputer asing gitu. Ternyata pendidikan yang kita hasilkan itu terpaksa atau tidak terpaksa memang harus mampu mengimbangi mereka gitu. Oleh karena itu solusinya kita harus memang membuat kurikulum yang baik, kemudian bersinergi bersama, kemudian menggabungkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat kita gitu. Oke, jadi artinya gini ya Pak, Pak Sur, nanti juga di Rakornas ini kan ada klinik ya, klinik kurikulum ya, saya lihat di jadwal itu ya. Selalu ada. Ya, jadi harapannya ini peserta ini akan diberi satu contoh-contoh atau best practice ya, nanti harapannya itu nanti akan dibawa ke kampus masing-masing gitu ya. Saya kira ini start yang sama Pak Sur ya, terkait dengan Kampus Merdeka ini hampir di kampus seluruh Indonesia berlomba-lomba gitu ya, untuk mensinergiskan gitu ya Pak Sur ya. Ya, jadi satu pekerjaan yang luar biasa yang saya amati di Asosiasi Informatika dan Komputer di Aptikom ini, Mas Nurul, bahwa kita itu sudah berhasil membuat standarisasi kurikulum, ya, mulai dari diploma, sarjana, magister hingga doktor, ya, dari seluruh
rumpun ilmu yang ada di dalam bidang informatika dan komputer. Baik itu yang vokasional maupun yang akademisi. Jadi ini saya kira luar biasa sekali ya. Nanti teman-teman ya di dalam bidang kurikulum ini akan dipandu ya, akan dipandu oleh para pakar-pakar kurikulum di informatika dan komputer, dan bisa berkonsultasi langsung apakah ya kurikulum yang diberikan ini body of knowledge-nya itu sesuai dengan program studi yang dimiliki masing-masing atau tidak. Karena kita khawatirkan misalnya ya, ternyata program studinya informatika, tetapi kurikulumnya terlalu banyak menekankan aspek sistem informasi gitu. Maka nanti akan mendapatkan sinyal. Kemudian ada D4 informatika ya. Apa bedanya dengan satu informatika? Ya, nanti di dalam kurikulum itu ya akan dikupas secara detail. Jadi nanti teman-teman akan bisa mendapatkan informasi yang sangat akurat sehingga nanti problem pendidikan bangsa kita ini tidak carut-marut gitu. Jadi jangan sampai sarjana sistem informasi ternyata learning outcome-nya itu keliru sarjana sistem informasi ya. Informatika, rekayasa perangkat lunak atau sarjana yang lain yang tidak sesuai dengan label yang dimiliki. Saya kira itu energi kita nanti kan habis ya, tidak efektif ya untuk memecahkan problematika. Di sisi lain tadi saya katakan bahwa informatika dan komputer itu lari di luar itu sudah sangat cepat gitu. Kita harus bisa mengimbang. Jadi kalau kita lihat memang di Kemdikbud gitu ya, itu sudah ada namanya KPT ya, kurikulum perguruan tinggi. Di Aptikom sendiri sudah mengeluarkan KKNI yang berbasis OB, Outcome Based Education ya, dan juga di Kominfo itu kalau nggak salah ada okupasi ya Pak. Nah itu saya kira itu sudah cukup nanti insya Allah untuk jadikan panduan untuk menyusun kurikulum di kampus Merdeka Belajar. Oke, terima kasih Pak Sur telah menyempatkan waktu dengan kami ya. Saya ucapkan terima kasih begitu, dan semoga Rakornas Aptikom 2020 bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Sur. Ya. Bu Silvi, assalamualaikum, selamat siang. Ini sayang, waalaikumsalam Bapak. Wah, salam kenal. Salam kenal. Maaf, ini tadi gantian. Iya, maaf Bu Silvi dari Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak. Kalimantan Selatan. Tadi barusan Kalimantan Utara, Pak Muhammad. Ya, sewu nama lengkapnya, Pak, Bu? Dr. Haja Silvia Ratna M.Com. Diketik aja, Bu, biar saya nanti bisa membuat di ininya, di Zoom ada chat. Ya. Nama lengkap. Ampun, Bapak. Jadi begini nanti Bu, terkait dengan ini kayak obrolan. Jadi dalam rangka untuk mendukung suksesnya Rakornas Aptikom. Ya, jadi nanti Bu Dr. Hajah Silvia Ratna, S.Com, M.Com. Nah, ini selaku ketua Ketua Aptikom Kalimantan Selatan itu Banjarbaru ya? Banjarmasin. Banjarmasin ya. Oh, beda ya? Kalau
Banjarbaru. Wah ini Pak Sur aktif lagi. Alhamdulillah. Maaf Pak, tadi sempat terputus tadi ke? Ya, kalau sudah cukup ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah. Tadi sudah. Sudah cukup tadi nggak apa ya. Tadi sudah saya tutup. Ibu, ya, Ibu apa kabar? Ya. Monggo menyapa dulu sebelum pamit. Oke. Dari Kalimantan Selatan. Ibu? Kalimantan. Oke. Banjarmasin. Ya. Dekat dengan Semarang sebetulnya. Dekat. Karena hanya 1 jam kalau penerbangan. Malah ada ning Sukoharjo ya, Pak. Ada ning Sukoharjo. Ke Sukoharjo malah 2,5 jam ya. Nggih. Monggo dilanjutkan. Saya lanjut. Nggih. Matur suwun. Matur suwun Pak Nurul. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita jadi nanti gini Bu, panggilannya Bu Sylvia. Ya, Bu Sylvi ya. Bu Sylvi. Dulu MKOM-nya dari mana, Bu? ITS. STTS salah. ITS. STTS, Pak. Sekarang Institut ITTS bukan. Iya. Nanti yang pertama seputar harapan pelaksanaan Rakornas secara online Bu 2020 ini ya. Yang kedua nanti Ibu pilih yang mana, mau bicara dunia pendidikan informatika, pandangannya seperti apa, atau konsep kampus merdeka, atau MOOC. Pendidikan. Dan? Pendidikan. Nah, pendidikan informatika ya. Ya, Oke. Sebentar, ya, rekod dulu. Udah dari rekod ini, nanti kita potong-potong. Nanti ada tim ngedit, Bu. Jadi ngalir aja, nggih. Oke. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, Bu Silviana. Bu Sylvia. Ibu Sylvia. Ya, jadi baiklah pada siang hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Hajah Sylvia Ratna, Sarjana Komputer MKOM. Beliau adalah Ketua Aptikom Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, baiklah. Jadi begini Bu Sylvia. Pandangan Ibu ya, pelaksanaan Rakornas Aptikom 2020 ini harapannya apa ini? Ya, jadi mungkin ini unik ini ya, karena ini nanti dilaksanakan secara daring, Bu. Monggo. Saya berharap dengan adanya Rakornas Aptikom 2020, kami dari Aptikom Provinsi Kalimantan Selatan berharap semoga pemanfaatan dan perkembangan teknologi di Indonesia semakin berkembang. Dan dengan adanya silaturahmi pengurus dan peserta Aptikom pusat dan wilayah di Indonesia dapat meningkatkan sumber daya manusia dan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Oke, terima kasih. Jadi nanti harapannya kami dari panitia ini untuk khususnya Aptikom Provinsi Kalimantan Selatan bisa mensupport gitu ya, Bu? Anggotanya ya, untuk mengirimkan semuanya harapannya ya? Oh iya, harapannya begitu Pak. Harapannya kita mengirimkan minimal 30 orang, itu minimal Pak. Luar biasa ya. Apalagi ini daring, Bu. Jadi akan mungkin lebih simpel dan lebih mudah, Bu. Iya. Ya, jadi nanti kami berharap nanti Bu Hajah Sylvia mengabarkan, menginformasikan ya Bu ke kampus-kampus, semua kampus yang ada di Kalimantan Selatan. Betul Pak. Memang selama ini kita selalu berkomunikasi dengan grup WA Aptikom Kalsel. Jadi setiap ada informasi
Setiap ada kegiatan di pusat, kita selalu menginformasikan ke semua pengurus dan peserta di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah mereka sangat antusias sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Aptikom Pusat. Oke, terima kasih supportnya untuk Aptikom Pusat ya. Oke, yang kemudian selanjutnya ini Bu, jadi bagaimana pandangan Bu Hajah Sylvia ini terkait dengan kontribusi mungkin ya dunia pendidikan informatika ini? Mungkin bisa memberikan, monggo, pandangannya. Dengan adanya Rakornas Aptikom diharapkan semakin meningkatkan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan, karena banyak sekali kemudahan dan keuntungan yang bisa didapat. Apalagi pada masa pandemik ini sangat besar peranannya ya Pak. Kemudian kebutuhan akan tenaga yang berbasis di bidang IT masih terus meningkat. Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi, tentunya di berbagai bidang. Juga dengan jumlah sumber daya manusia berkemampuan di bidang teknologi informasi masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Iya. Oke, terima kasih Ibu Hajah Sylvia telah hadir menyempatkan waktu dengan kami Panitia Rakornas Aptikom 2020. Mohon support dan dukungannya ya. Pasti Pak. Kita akan selalu support semua kegiatan Aptikom. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Aptikom Jaya. Aptikom Jaya. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.